Agama atau keyakinan merupakan hak mutlak seseorang. Tak seorang pun berhak mencampuri, menghakimi, atau menentukan agama setiap individu. Hal ini disebabkan agama merupakan urusan hati dan hidup setiap orang dengan Tuhannya melalui kepercayaan yang diyakininya. Namun biasanya perpindahan keyakinan seseorang, terutama public figure, dapat menimbulkan kontroversi. Padahal hakikatnya ganjaran surga atau neraka bagi seseorang ditentukan oleh jalan hidup masing-masing orang, bukan karena pengaruh orang lain. Pemirsa, dari sekian banyak kisah perpindahan keyakinan seseorang, berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 kisah mu'alaf di negara minoritas. Tiba nafas di ujung helah, mata tinggi Pemirsa, Anda pernah menonton atau mendengar tentang film Fitnah? Film yang diproduseri Arnold van Doorn ini dikabarkan telah menghina Nabi Muhammad. Namun pada awal 2013, Van Doorn yang merupakan penggiat anti-Islam asal Belanda itu menjadi mu'alaf. Ia bahkan melakukan ibadah haji untuk pertama kalinya di tahun yang sama ia memeluk Islam. Perubahan pada keyakinan Van Doorn ini menjadi gaung besar di banyak media massa kala itu karena Van Doorn, seorang mantan wakil ketua Partai Bagi Kebebasan Belanda atau PVV, pimpinan Geert Wilders, seorang politisi Belanda yang terkenal dengan gerakan anti-Islam. Setelah mempelajari Islam, Van Doorn akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Ia bersyahadat di akun Twitter miliknya dengan menggunakan bahasa Arab. Pria berusia setengah abad itu mengaku sekitar 2012 lalu ia mempelajari Al-Quran berdasarkan keingintahuan setelah ia meninggalkan PVV. Sebelum itu, ia hanya mendengar cerita negatif tentang Islam. Kini Van Doorn mengatakan sangat menyesal dahulu telah menghina Islam. Bahkan saat ia ke Tanah Suci, Van Doorn mengaku merasa malu saat berada depan makam Nabi Muhammad. Ajalmu pasti menghampiri. Banyak jalan seseorang beralih keyakinan menjadi seorang muslim. Salah satunya adalah anggota polisi militer Amerika, yaitu Terry Holzberg Jr. yang pernah menjadi penjaga penjara Guantanamo sejak 2002 sampai 2003. Di penjara inilah militer Amerika menahan para tokoh Al-Qaeda dan Taliban. Ternyata Nurani Holzberg terusik saat melihat para tawanan itu diperlakukan tak berperi kemanusiaan. Namun fakta yang menarik, walau disiksa seberat apapun, para tahanan ini tetap tersenyum dan berdoa 5 waktu sehari. Para tahanan mengaku tak pernah takut menghadapi apapun karena mereka merasa ada Tuhan yang selalu menjaga mereka. Holzberg mulai penasaran. Ia jadi tertarik mempelajari Islam dan membaca-baca Al-Quran. Ia kemudian memutuskan memeluk Islam, namun baru sebatas berpindah keyakinan. Tahun 2003 adalah masa sulit untuknya karena sering merasa tertekan atas apa yang dilihatnya di Guantanamo. Pria ini berlari ke rokok dan minuman keras. Tapi pada 2005, Holzberg tersadar, ia mulai berkomitmen penuh mengamalkan semua ajaran Islam dan rutin sholat 5 waktu. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi. Melihat penampilan yang penuh tato dan berambut panjang, mungkin tidak banyak yang mengira bahwa Taki Takazawa adalah seorang imam masjid. Ya, selama 20 tahun Takazawa adalah penato para anggota Yakuza, geng mafia terbesar dan terorganisir yang paling ditakuti di negeri yang mayoritas beragama Shinto itu. Tapi pandangan negatif pada penampilan fisiknya itu berubah saat Takazawa mengkumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Perkenalannya dengan Islam secara tidak sengaja terjadi di wilayah Shibuya. Saat itu Takazawa melihat seseorang dengan kulit dan janggut putih. Orang itu juga mengenakan baju dan turban warna putih. Orang itu memberikan sebuah kertas dan menyuruh Takazawa membaca kalimat tertera bersama dia. Kalimat itu ternyata syahadat, pengakuan pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Meski tak paham secara keseluruhan, namun Takazawa pernah mendengar sepintas tentang Allah dan Muhammad. Pertemuan dengan orang serba putih itu ternyata membekas di ingatan Takazawa.
2 tahun setelah memeluk Islam, Takazawa bertemu lagi dengan sosok inspiratifnya itu di Arab Saudi saat Takazawa melaksanakan ibadah haji dan menimba ilmu beberapa bulan di Mekah. Nama Takazawa kemudian terkenal lantaran ia menjadi satu di antara 5 imam masjid besar di Jepang. Kini imam di sebuah masjid di Tokyo itu mencantumkan nama Muslim Abdullah yang berarti hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 5 perkaranya yang Di era 1960-an hingga 1970-an, siapa yang tak kenal Cat Stevens, musisi asal Inggris yang populer dengan lagu Morning Has Broken, Moonshadow, atau Father and Son. Di tengah kejayaan, kekayaan, dan popularitas, pria yang bernama asli Stephen Demeter Georgiou ini terkena tuberkulosis akibat gaya hidup dan kebiasaannya menenggak minuman keras dan narkoba. Saat mendekati kematian, Cat Stevens menyadari bahwa dirinya hanyalah sepotong jasad saja. Ia kemudian mempelajari berbagai agama, kepercayaan, numerologi, sampai dunia mistis dari timur. Hingga suatu kali, Cat Stevens menerima dan membaca Al-Quran dari saudaranya yang baru saja pulang dari Yerusalem. Dalam keadaan semakin parah, ia kemudian memutuskan untuk berkunjung ke Yerusalem. Ia datang ke masjid dan duduk di sana. Tahun 1977, setelah 1,5 tahun membaca Al-Quran, Cat Stevens memutuskan memeluk Islam. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid New Regent London dan mengganti namanya menjadi Yusuf Islam. Selanjutnya adalah pengalaman Wilfried Hofmann, mantan direktur NATO, yaitu Organisasi Internasional untuk Keamanan Dunia. Hofmann diangkat menjadi duta besar Jerman untuk Aljazair tahun 1987 dan menjadi duta besar di Maroko tahun 1990 hingga 1994. Namun tiba-tiba Hofmann menggemparkan Jerman saat ia menerbitkan buku yang berjudul Der Islam al-Alternative atau Islam sebagai Alternatif pada 1992. Hofmann sebenarnya telah masuk Islam sejak lama, jauh sebelum bukunya dipublikasikan. Berawal keprihatinan Hofmann pada dunia barat yang mulai kehilangan moral, Hofmann bahkan sempat meragukan keberadaan Tuhan. Ia kemudian yakin Tuhan itu ada ketika ia bertugas di Aljazair dan melihat betapa umat Islam di Aljazair begitu sabar, kuat, dan tabah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan penderitaan. Mereka tetap disiplin menjalankan puasa selama bulan Ramadan. Ketika keislamannya diketahui publik pasca terbitnya buku Der Islam als Alternative, media massa dan masyarakat Jerman serentak mencerca dan menggugat Hofmann. Sampai-sampai televisi Jerman mensyuting Hofmann saat ia sedang melaksanakan sholat di atas sajadahnya di kantor Duta Besar Jerman di Maroko. Kini masyarakat Jerman mulai menerima keislaman murad Wilfried Hofmann dan pada September 2009 lalu, Hofmann dinobatkan sebagai Muslim Personality of the Year atau Muslim berkepribadian tahun ini yang diselenggarakan oleh Dubai International Holy Quran Award atau DIQHA. Dan Lila adalah 2 remaja putri kota Aubervilliers, Prancis yang lahir dan besar di tengah keluarga non-muslim. Namun 2 saudara yang berayahkan Yahudi ini justru terpikat dengan Islam. Awalnya sang ayah, Lohong Levi, mendengar kedua putrinya berhenti makan babi. Tidak lama kemudian, Alma dan Lila berniat melaksanakan puasa penuh pada bulan Ramadan, lalu menunaikan sholat 5 kali sehari seperti yang telah diperintahkan dalam Quran. Tak sampai di situ, kedua anak itu lama-lama mulai mengenakan jilbab dan di sekolah mereka tidak lagi berbicara dengan pelajar laki-laki. Keduanya tidak mengikuti lagi kelas-kelas olahraga karena mereka dituntut untuk memakai pakaian olahraga yang menampakkan bentuk tubuh mereka. Penampilan lahiriah mereka telah menimbulkan gejolak di kalangan para pelajar. Sekolah kemudian memerintahkan keduanya memakai pakaian sekolah seperti orang lain. Hebatnya, kedua saudara ini menolak hingga setelah perdebatan yang panjang, keduanya dikeluarkan dari sekolah. Lohong Levi sang ayah mempertahankan hak anak-anaknya untuk mematuhi ajaran agama Islam. Ia bahkan mendukung dan bangga karena kedua putrinya tetap menunjukkan identitas keislamannya seperti ia selalu menunjukkan identitas keyahudiannya. طلع البدر علينا
seorang pria asal Inggris semula ingin bergabung dengan tentara untuk melawan Islam. Tapi kemudian hatinya terpaut oleh Al-Quran dan Islam. Pengalaman pertamanya mengenal Islam adalah pada saat terjadi serangan 9 September 2001. Ia terpengaruh pada berita-berita yang menyatakan teroris menyatakan perang terhadap Amerika. Killington juga melihat semakin banyaknya informasi tentang perang di Afghanistan. Saat itu menurutnya, kaum muslim melakukan kekejaman mengerikan di seluruh dunia. Pria ini mulai sangat membenci Islam, bahkan ingin bergabung dengan tentara untuk membunuh banyak muslim yang ia bisa sebagai bagian demi membela negara. Namun setelah suatu kali Killington mendengar di radio tentang perang melawan teroris dan tentang kehidupan Nabi Muhammad, Killington kemudian tertarik untuk mengetahui hal-hal tentang Islam. Salah satu muslim pertama yang ia lihat di internet adalah Baba Ali. Sosok itulah yang mematahkan stereotip tentang muslim bagi Killington. Pria ini kemudian memutuskan untuk meminjam Al-Quran dari kampus, lalu pergi ke masjid hingga akhirnya ia memutuskan memeluk Islam. Pemirsa, itulah 7 kisah mu'alaf di negara minoritas versi On The Spot. Ada masjid unik di Yogyakarta yang mirip dengan Katedral Santo Basilika di Rusia. Lalu kenapa ada perahu di halaman masjid ini ya? Tetap saksikan On The Spot setelah yang satu ini.